kehidupan kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sisa Putri Maharani. Saya Anissa Maharani. Saya Lita Nariswari Putri. Saya Fajar Lestari. Saya Muhammad Rejan Al-Anas. Stay tune ya, karena tema kali ini adalah faktor yang sosial. Let's go together. Yang pertama ada faktor imitasi. Jadi guys, faktor imitasi itu meniru, tapi bukan sekadar mencontek ya, tapi lebih ke meniru sikap, gaya atau kebiasaan orang lain karena kita kagum, suka atau sering lihat mereka. Nah, misalnya nih, kamu punya teman yang rajin banget belajar, dan nilainya bagus terus. Lama-lama kamu menjadi termotivasi buat meniru kebiasaannya buat belajar setiap hari agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu contoh imitasi yang berdampak positif. Tapi imitasi juga bisa berdampak negatif. Misalnya ada orang yang suka meniru gaya hidup boros dan suka berfoya-foya karena ingin terlihat keren, padahal tidak baik sama sekali. Jadi intinya, imitasi itu proses seseorang belajar atau berperilaku dengan cara meniru orang lain, bisa dari keluarga, teman, artis, atau influencer yang sering kita lihat di media sosial. Kedua ada sugesti. Sugesti itu kayak pengaruh dorongan yang bikin seorang percaya diri atau melakukan sesuatu karena omongan tindakan orang lain. Misalnya kalau teman kamu bilang, kamu kayaknya cocok deh jadi ketua kelas soalnya kamu pinter ngomong. Nah, tanpa sadar kamu bisa jadi ngerasa percaya diri dan benar mau nyalonin diri. Itu tuh contoh sugesti. Sugesti bisa datang dari siapa saja, orang tua, guru, teman, bahkan dari media sosial. Kalau sugestinya positif, efeknya bisa bagus banget, kayak bikin orang semangat, percaya diri, atau mau berbuat baik. Tapi kalau sugestinya negatif, bisa bikin orang jadi minder, malas, atau ikut-ikutan hal yang nggak benar. Jadi intinya sugesti itu pengaruh yang bisa ngerubah sikap atau perilaku seorang karena terbawa oleh kata-kata atau contoh dari orang lain. Ketiga ada identifikasi, yaitu proses di mana seseorang tuh ngerasa dirinya mirip atau pengen jadi kayak orang lain. Biasanya karena dia suka, kagum, atau terinspirasi sama orang itu. Misalnya nih, kamu punya guru yang super sabar, penyayang, dan pinter banget ngajarnya. Karena sering lihat beliau, kamu jadi pengen punya sifat kayak gitu juga. Kamu mulai ngomong lembut, sabar, dan nyontoh caranya ngajarin orang lain. Nah, itu namanya identifikasi. Identifikasi ini penting banget dalam hubungan sosial karena lewat itu kita belajar nilai, sikap, dan perilaku baik dari orang lain. Tapi tentu saja harus hati-hati, jangan sampai identifikasi ke hal-hal yang salah atau orang yang perilakunya negatif. Yang keempat adalah simpati. Simpati itu lebih ke rasa peduli dan ngerti perasaan orang lain, tapi nggak terlalu dalam banget. Misalnya nih ya, kamu itu punya teman, dia itu sedih karena nilai ulangannya itu jelek, terus kamu bilang, ya ampun, semangat ya, aku yakin kok lain kali kamu pasti bisa dapat nilai yang lebih bagus. Itu adalah contoh simpati. Kamu peduli, kamu ngerti perasaannya, tapi nggak terlalu ke bawah suasana. Simpati ini muncul karena kita mempunyai rasa kemanusiaan dan peduli terhadap orang lain. Lewat hubungan ini, hubungan kita menjadi semakin hangat karena kita itu nunjukin bahwa kita itu gak secuek itu terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kelima itu ada empati. Kalau simpati kan cuma ngertiin perasaan orang lain. Kalau empati itu lebih dalam lagi guys. Kayak misalnya kamu punya teman yang kehilangan hewan peliharaannya. Kalau kamu cuma bilang, ya ampun, kasihan ya, itu simpati. Tapi kalau kamu sampai ikutan bareng dia itu karena kamu tahu gimana rasanya kehilangan itu, namanya empati. And at least ada motivasi, hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tapi karena masih suka disepelein. Sederhananya, motivasi itu dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, bisa karena keinginan, tujuan, atau bahkan karena pengaruh orang lain yang bikin kita semangat bergerak. Misalnya nih, kamu pengen dapat nilai bagus. Nah,
Dari rasa pengen dapat nilai bagus itu jadi motivasi kamu buat lebih rajin belajar lagi. Misal, atau kamu pengen bantu orang tua, jadi kamu semangat cari pengalaman dan belajar hal baru. Itu semua adalah bentuk motivasi. Motivasi ini bisa datang dari dua sumber. Yang pertama dari diri sendiri atau motivasi internal. Contohnya kamu belajar karena ingin pintar dan ingin banggain diri sendiri. Yang kedua dari luar diri, motivasi eksternal. Misalnya kamu belajar karena ingin dapat hadiah, ingin dipuji guru, atau biar nggak dimarahin orang tua. Motivasi juga punya peran besar banget dalam kehidupan sosial kita. Kenapa? Karena dengan motivasi seorang bisa berusaha buat berkembang, berbuat baik, dan berkontribusi di lingkungannya. Orang yang punya motivasi tinggi biasanya juga lebih optimis, semangat, dan nggak gampang nyerah walaupun lagi susah. Nah, dalam hubungan sosial, motivasi juga bisa muncul dari berbagai banyak hal. Mulai dari ingin diterima oleh lingkungan, pengen ngebantu orang lain, atau pengen jadi contoh yang baik. Misalnya, kamu rajin ikut kegiatan sosial karena pengen ngebantu orang lain dan pengen lihat orang lain itu bahagia. Itu juga salah satu bentuk motivasi yang positif. Tapi ingat ya, motivasi itu bisa naik turun. Kadang kita itu ngerasa semangat banget, tapi ada saatnya kita ngerasa gagal, ngerasa nggak dihargai, atau saat kita ngerasa capek. Nah, di saat-saat kayak gitu, penting banget buat kita nyari tahu supaya semangat kita itu balik lagi. Mungkin bisa dengan istirahat terlebih dahulu, nyari inspirasi dari orang lain, atau ingat lagi tujuan awal kenapa kita mulai sesuatu. Jadi guys, dari semua yang udah kita bahas, mulai dari imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, sampai motivasi, semuanya punya peran penting banget dalam membentuk hubungan sosial kita. Lalu imitasi, kita belajar dengan cara meniru perilaku orang yang kita anggap baik. Lewat sugesti, kita bisa terpengaruh oleh kata-kata atau tindakan orang lain, baik secara positif maupun negatif. Dengan identifikasi, kita berusaha jadi seperti orang yang kita kagumi, bukan cuma dari sikap, tapi juga dari cara berpikirnya. Terus, simpati dan empati ngajarin kita buat peduli dan lebih memahami perasaan orang lain, supaya hubungan sosial kita jadi lebih hangat dan manusiawi. Dan yang terakhir, motivasi jadi tenaga pendorong yang bikin kita mau berkembang, berbuat baik, dan terus semangat menghadapi kehidupan sosial. Jadi guys, dari semua yang udah kita jelasin tadi, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi semuanya penting banget buat kehidupan sosial kita. Kalau kita bisa ngarahinya ke hal yang positif, hubungan sama dengan orang lain bakal makin baik dan kita juga bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.